damai na sumurung sian sanuhuk na roha ima mangaramuti ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Berita nauli di minggu paupaton dung Trinitatis imana niayat sian buku ni Pesalmen bindua lupusia mamuka sian ayat 15 nasohot madi ayat 10 walu. Hati goran dohot uhum do ojahan ni habang sami asin roha dohot hasitongan patujulu ni buhim. Mertua mabangso na umboto olop-olop akan merpangalaho di bagasan hatiron ni buhim ale Jehovah. Say marolop-olop donasida manipat ari marhite-hite guarmu. Jara timbul donasida hinorohon ni hati goranmu. Ay hodo saudara ni haguguon nasida jala hinorohon ni habasaon mi dona jala hinorohon ni habasaon mi do manuarang tanduk nami ima sahakna horas ma dita sohautna melihat ma di dibata ala buhita muse pajupang di bagasan lasiroha laho marningot dengan dibasa di dibata namandongan hita di minggu nasolpu buhita mangulau-ulau ditongani jabuta dohot ditongani keluarga ditongani ulau siapari dohot di parsauran di huyata di KPI Maranatau jala maradiak kita sadokin laho mangalap gugu marhite-hite hatari di bata nanang bigot tadi bagasat tikion ala persea dohita marhite hatari di bata leon di bata dihita bisuk gugu hai pason mandalani ari multa tu akka ari nanaing roh. Ojahan ni janita di minggu napaupaton dung Trinitatis sadarion ima mangulu di bagasan hati goran dohot asini rohani Tuhan. Mangulu di bagasan hati goran dohot asini rohani Tuhan. Pasal men nata jahanak kinani ima sada bagian tangiang ni Raja Daud mandok mau liate alani dengan ni bahasa ni di bata na jinarona adong beberapa hal membayan marlas ni roha Raja Daud na perjolo ala hati goran ni di bata hati goran ni di bata membayan perpesalmen marlas ni roha situ ala memang hati goran ni dan hati goran ni ibana na ditonjolhon ni ibana. Menurut ida sian akka pengalaman hidup ibana molo di pangasahon ibana do hati goranna bodu ibana mangalo akka musuna isarana Raja Saul adong do kesempatan ibana mangalo bahkan dakpora holam mangalo mamunu Raja Saul alai aladang hati goranna na ditonjolhon ibana hati goran ni debatado idong bay marlas roha ibana. Hati goran ni debata membain ibana marlupulup ala malua do ibana siat akka persoalan paru kilon atik pedang gabe membain hacit rohani hala tigor do uhum di ulah ibana alai membain las rohani hala ini membain perpesalmen marlupulup Multajah itu puktai nak kinani alani hati koran ni debatai marlupuruk do par pesalmen. Imana taida satrupuhon. Napaduhon ala holong satia ni debata. Holong satia ni debata molo tajah dia 10 61 10 lalu tabenang madisi buahado debata digombarhon sangat setia mamereng Raja Daud. Dan nomor hanya debata mamereng Raja Daud gabi magu. Manangna gabi marah muruk mangido mamereng akka musuna. Alai didongani debata do ibana menutup pelau ibana tu akka perbunian manangna pertabunian asa unang dapat Raja Saul ibana gabi madua ibana sen habugutani itu membain hataridaan holong ni rohani di bata.
tu Raja Daud. Ibu bagian apa dua hon. Satia do debata mandongani ibana atik pe dilele Raja Saul ibana. Di bagasan mulut tapi boy do hita songon si Daud. Boy do hita martabuni sian akka alota, sian akka musuta, tanda petik mungkin musuh disondang nagabe maralo perbedaan deh. Musuta gudang. Boy do simbolis nasa tabereng jolma, nasa tabereng kita. Dilili simbolis kita, diela-ela kita asa unak taulahon lo mo di bata. Ada itu boy do hita martabuni. Asa unang dapat ibadah, asa unang terjarkot ibadah lo menang terjorat ibadah kita, mangulahon lo rohani simbolis. Martabuni dalam arti lau hita mangulahon akka lo rohanya di bata. Moloroh hita tu akka punguan ina persea, tadohoti akka punguan, berarti martabuni hita sian ulaon ni simbolis. Dan dapat ibadah hita, terjorat ibadah hita, mangulahon lo rohan. Mulu bigir lo kina kakur sian pipi, sian ina do sian ama, las itu rohaku, wala tebu lagunai. Berarti kan martabuni sian ela simbolis kan, boy do hita rotu punguan ama. Jadi akka ama nasorodo pe mari bergabung. Rotu punguan ina, akka ina nasorodo pe mari bergabung. Martabuni sian ulun simbolis. Tu akka PP, mungkin masih banyak anak muda yang masih belum punya tempat nongkrong, datanglah ke GKPI Maranatha. Dia masih SMP SD ya, yang main musik. SD, udah luar biasa. Masih SD sudah ambil bagian di GKPI. Martabuni sian ulaon ni simbolis. At juga ridang oli bana, lawi mana tu game, lawi mana tu warnet dicorak simbolis ibana desi. Habis waktunya desi. Bamago mah. Ale ala ono mana marguru mar poti maredde istina julu. Martabuni ibana sian ulaon ni simbolis, bamarolo mi ibana. Marolo nang natorasna. Marolo nang huriat tagi gabe ala boy mahite ibana. Tasom Tuhan sian uning-uningan. Ini kasih setia Tuhan akan melindungi kita kalau kita melakukan keadilan Tuhan. Imana berdoa. Nah petulukon hidup dalam kesetiaan dan kasih setia Tuhan. Ikum menguru dohita di hati korang ni Tuhan, dohot di holong ni Tuhan. Bohano carana asa manguru di bagasan hati koran itu Tuhan. Adong doa keaturan mihuriata. Mau di GKPI mungkin aturan PRT ya, peraturan rumah tangga, anggaran rumah tangga GKPI, tata gereja. Adong doa ke konfesi, pengakuan iman. Adong doa ke hukum disiplin. Itu mengatur kita. Bahkan naumuli mahiti hatani di bata. Odoka uhum ni debata. Didok nakit uhum ni debata dijolonai hita. Berarti keadilan Tuhan melalui hukum-hukumnya kita terima. Adong dohalak mandok. Kami cinta keadilanmu Tuhan. Aledung hona tu ibana nasoture. Manang mangulah dosa ibana. Dan Allah ibana bertanggung jawab di dosa ini. Itu tidak menyatakan rindu keadilan Tuhan, rindu hukum Tuhan. Berarti hanya bibir kita yang mengatakan hidup dalam keadilan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Tapi ketika kita melakukan dosa, kita menghindar dari konsekuensi dosa itu. Budang dohalak nung ngamar dosa aledang olo menjaluk hukum dosa. Di huria-huria menurut Luther adong beberapa syarat gereja yang hidup. Nah perjolo firman diberitakan. Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru harus diberitakan. Itulah gereja yang benar dan murni. Yang kedua, sakramen dijalankan. Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Yang ketiga, hukum disiplin gereja dijalankan.
Berarti kalau hukum disiplin gereja dia tak dia jalankan, ada orang yang melanggar hukum dan tidak tunduk pada hukum. Ini yang tidak adil. Misalnya dong donoan halak contoh, ini contoh, dang dong di GKPI Maranatha. Merbagas roha ma sada danak na poso, PP misalnya. Ngata boto, ada tak uhum. Berat tidak sitong gereja ini. Aduh kalak nong mangalakku. Markarusuan bahasa sekolah. Tabo to alai dang tahu. Adong halak nong tubuh andorakso tikina. Tabo to alai dang tahu. Berarti gereja tidak menjalankan keadilan, hati gorang. Makanya gereja tidak hidup. Mengapa gereja tidak mau melakukan itu? Takut jemaatnya kurang. Pindah notu betakostain, naga tu GBI lo kasih magoron nonin. Ini keadilan Tuhan bukan berarti kita bersembunyi dalam dosa kesalahan kita. Makanya pemazmur bersukacita bersorak-sorak. Karena apa? Dia tunduk pada keadilan Tuhan. Dan kalau dia melakukan dosa, dia pun siap menerima hukuman dosa. Itulah makanya sebabnya Daud mengaku dosa sehebat-hebatnya. Kalau kita baca Mazmur 51, itu pengakuan dosa Daud yang luar biasa. Bahkan anak yang dilahirkan karena perbuatan yang tidak baik itu pun harus mati. Itu tanggung jawab dia menerima keadilan Tuhan. Ada kita mengulah dosa dan ngolo bertanggung jawab, melodung ada konsekuensi. Itu latar belakang teks ini ditulis. Pertanyaan berikutnya ialah apa tujuan kita membahas keadilan dan kasih setia Tuhan? Apa tujuan pemazmur membahas tema keadilan dan kasih setia Tuhan? Yang pertama tujuan kita membahas khotbah hari ini ialah untuk mengajar moral. Keadilan Tuhan itu diberikan untuk melatih kita hidup dalam moralitas yang baik. Aturan yang dibuat gereja untuk memagari sikap tingkah laku kita dalam berjemaat, dalam bermasyarakat, dalam berhubungan dengan Tuhan. Asa unang lomo-lomotta namar huriyai. Asa unang lomo-lomotta namar Tuhani. Asa unang lomo-lomotta nama nguluon. Adong aturan di gereja, hukum gereja, ada hukum negara, ada hukum Tuhan. Harus tunduk kepadanya. Makanya hukum itu dibuat untuk menjaga moralitas kita. Orang yang tidak punya moral ialah orang yang suka-suka melanggar hukum. Tapi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, hidupnya pasti beretika dan sopan santun. Tapi kalau kita hidup tidak punya etika, tidak punya moral, tidak punya tata krama, kita bukanlah orang yang takut atau tunduk pada aturan atau keadilan. Ini yang penting. Jadi dibuat aturan itu untuk mengajar moral. Yang kedua, untuk mendapatkan penghiburan dan kesetiaan Allah. Jadi kalaupun misalnya kita melakukan dosa, seharusnya kita dihukum mati. Tapi Tuhan tidak suka, tidak rindu orang yang jahat, orang yang berdosa itu mati dalam keberdosaannya. Itu sebab dia utus Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa di dunia ini. Supaya tidak seorang pun yang mati, tapi beroleh hidup yang kekal. Maka Tuhan punya rasa yang rahimi
untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita. Itulah penghiburan dalam keadilan Tuhan. Orang yang berdosa harus dihukum. Maka Yesus dijadikan berdosa. Akhirnya dia dihukum mati di Golgota. Yang seharusnya kita dihukum mati. Dan orang yang seharusnya mati ini kita. Karena dosanya dibuat kita tidak berdosa. Supaya kita layak masuk surga. Itulah keadilan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan membahas keadilan Tuhan ini ialah untuk mendapatkan dorongan rohani. Sehingga kita yang banyak dosa punya kesempatan lagi meraih kehidupan yang kekal. Kita yang berlumuran dosa punya kesempatan lagi memiliki hidup yang kekal. Sekalipun dosamu seperti keramik, tetapi akan menjadi putih seperti salju. Molotuk pemerlok dosa ho ale anaha. Gawe botar doho bainokku asaha dapotan haluaan sisa liling. Ini menjadi kesempatan mendorong kita untuk melakukan keadilan Allah. Mendorong kita meneladani Daud. Sekalipun dia berdosa, dia mengaku dosa. Supaya apa? Dia diangkat Allah, harkat martabatnya menjadi raja yang terkenal. Orang yang mengaku dosanya akan Tuhan promosikan menjadi orang yang baik, yang sukses, yang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi orang yang tidak mau mengaku dosa, dia akan masuk ke neraka kekal. Jadi kemurahan kita masih kuat dosa. Untuk salah kita tu persinunduk ta salah mawinang persinunduk bulun. Akan itu kan. Ada yang mengaka ama mau do mengidoma tu kaina. Ala ngerasa bos kan. Ngasalah dan ngulu minta maaf tu ka persinunduk bulun. Alai songni tu tong ina dan ngulu tu minta maaf tu amat tai. Sangwa do berarti. Berarti kemarsi sesaat dosa. Alai memang dah adong bahasa Batak minta maaf. Dah adong. Tak cek bahasa Batak, dah adong minta maaf bahasa Batak. Minta maaf bahasa Batak minta maaf. Dah adong mati. Holan dua huruf dua bahasa Batak ni minta maaf. Man. Coba jo saran kamu ini tu kan. Mulu madawi kamu sal nagalas ini tu. Jadi holan minta maaf. Jadi orang salah pinatai ina angan selesai ni. Bahasa Batak dulu Ala memang dah dong bahasa Batak minta maaf. Dah dulu ya di Google bahasa Batak minta maaf dah dong. Mau bahasa Inggris dong I am sorry. Mau bahasa Batak salah al dah dong. Paling mau menjahat tik kita salah ini dong kan. Mau marah gitu menjahat FDP dong kan. Mereka demi sebuku nomor 1 usia nomor 2 usia ini doa minta maaf memang do bahasa Batak. Terbukti kan memang bahasa Batak do minta maaf. Jadi molodok pe amat tai ingat tai ya jalo kamu mak minta maaf deui. Molo ingat tai mendo tu hita ka ama ta jalo mak minta maaf deui. Lalu jodak kita mendo ijem. Ingat etok kamu magaro pari. Nah jodak kita mendo moro salah. Bener kan? Arai nggak dina asing mai. Terakhir ahama si pahusur-husur tas ya trupuk tas dari mangulu di bagasan hati goran dot asmi rohani Tuhan. Nah berjodoh kita harus memiliki keberkahan hidup dalam keadilan. Kita harus merasakan bahwa aturan Tuhan, keadilan Tuhan itu membawa pada keberkahan. Membuat pasu-pasu do hati goran uhun nile bata. Dan aduk kita sahalak paitan onna semar dosa. Semar dosa. Holat tubuh tangis. Artinya dia adalah orang berdosa. Dosa turunan Adam. Itu makanya anak-anak yang baru lahir
segera dibaptis. Supaya dosanya, dosa tianami, dosa warisan itu hilang ditelan kematian Kristus. Dan sejak itulah dia menjadi pewaris kerajaan Allah. Itu makanya gereja mengajarkan setelah lahir anak segera bawa ke pembaptisan kudus. Supaya dosa turunan itu dihapus oleh Yesus. Maka karena tidak ada kita sudah berdosa di dunia ini, walaupun sudah dibaptis, sudah sidi, sudah berjubah kudus, karena tubuh dan roh kita ini lemah, masih jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada menurut Paulus orang yang benar di dunia ini. Itulah sebabnya datang Yesus membenarkan kita. Untuk apa? Untuk boleh masuk surga yang kekal. Maka keadilan Tuhan itu membawa keberkahan, membuat pasu-pasu do hati goran ni di mata. Jadi mau diuhup bahita ala hidup sabta naik peluhuk kita dui asa dapotan hanguluan si salilin. Jadi uhumani keberkahan do. Jadi mau ta uhup anak kota ala niotona asa pistar do. Mau ta cibi pibana ala ni ributna asa malor di mana unang ribut molorotan. Kan asa adong teratur hidupnya. Kalaupun kita marahi, kita pukul, itu melatih mereka supaya menjadi orang-orang sukses di masa depan. Mau anak padier dui, mau dui sukses di masa depan. Maka ikolo jadi hita mangaramuti ibana asa gawe anak nahasaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih setia Allah sebagai sumber penghiburan. Alani hati orang ini debatai do hita boy marlopolo. At jugari dak tigor debata kalau merdosa hita ari sini manigor mate. Ba danga dok kita tugere job bero sadari. Manigor ribodo si wali kerbi kan. Di sommare dia kan. Ali dang lo ngoro hakku di hama mati ni perjahati ni kan. Gebelok kita marhosa, boy mar kur senari kan. Boy mar minggu, boy mar edde. Itu jadi keadilan Tuhan itu sumber penghiburan. Mulai atema Tuhan, boy de bihami mar minggu, di GKP maranatau. Berarti penghiburan keadilan Tuhan itu. Kendati pun kita orang berdosa dia tidak langsung hukum. Mul tajadi mati usikan marhite-hite hatam doho di uhum minda kan. Bang agudok kita nahona uhum. Alai dang di pasahat de bata uhum nanna itu kita. Idom bain marasiroh itu. Dan terakhir damar pudi marhite-hite keadilan Allah, maka kita akan ditantang untuk taat. Molonung adong aturan, maka kita harus ditantang melakukan aturan. Unang betul tong dibuat aturan ini asa hilang gerdoina akan aso punya harapan hidup. Tapi orang yang punya harapan hidup ketika ada aturan, dia berusaha tidak melanggar aturan. Ini orang yang baik. Ada yang di Mindanao memang hidup lampu merah di traffic way kan, sudah juga di bereng hijau, merah kuning hijau di bereng hijau, merah pemerdalan, kuning pemerdalan, apalagi hijau. Sudah lampu hijau. Holan di Sumatera, di Holan di Medan itu semua ini. Mulai batu Jawa memang berfungsi dui merah, kuning, hijau. Mula merah stop, mula kuning siap-siap, mula nunga hijau merdalam. Ang bisot ralu ulu terbalik. Dan binoto dia na hijau, dia na merah. Pokoknya hati-hati lah. Ada hati kesoni si Sukurota do, dan ada karak tabrakan di lampu merah di Mindanao. Ada di Jawa sering do karak tabrakan di lampu merah. Itu ambom sepudi. Ada di hitau ndang ada omni. Alam memang sudah ekstra hati-hati kita di lampu merah. Anggo di alahan mengalampu hijau tong dang merdalan. Ikalak semua, tak nomor dalam betul bom. Anggo di hitau memang dang adang binoto. Ba pokoknya hijau, pokok semua uji. Aman baru berdalan. Ini ya, tapi bukan berarti itu harus kita lakukan, bukan. Yang benar ialah merah jangan jalan, kuning mulai siap-siap jalan atau siap-siap berhenti. Ada mau hijau siapa hijau, mau nunggu lampu kuning, seharusnya kasih siap berhenti dulu. Oh siap-siap menggas. Masih sempat lebih turun ditinggalin.
Nang godung do dasar lampu hijau, tu kuning, siap-siap berhenti do. Alai memang kita salah berhenti, HP sana memantang cak gas, tepu so kita bahasa pak dong bersin. Nah, kita latihlah diri kita supaya taat kepada aturan. Orang yang taat kepada aturan, dia akan bersukacita. Orang yang taat pada Tuhan, dia juga pada akhirnya akan bersukacita. Kiranya kasih setia Tuhan dan keadilan Tuhan menjadi hidup kita, milik kita, sehingga kita bersukacita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu mengajar kami untuk hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Kiranya firman-Mu ini memampukan kami untuk taat, tunduk pada keadilan-Mu, aturan-Mu, sehingga kami semakin setia dan melakukan keadilan-Mu supaya kami bersukacita setiap hari. Terima kasih Bapa, keadilan-Mu menjadi penghiburan bagi kami, bahkan dorongan untuk melakukan kehidupan yang lebih baik, sehingga hidup kami punya moralitas, punya nilai-nilai kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin.